Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, di KD yang ketiga dan pertemuan yang ketiga ini kita ngebahas tentang perilaku dan hikmah Asmaul Husna. Nah, kemarin kita sudah ngebahas tentang pengertian dari beberapa nama-nama Allah atau sifat-sifat Allah. Ini mohon maaf sebelumnya ya, karena agak keringat, jadi Pak Guru pakaiannya tidak begitu rapet ya, pakai batik atau pakai kemeja karena memang panas banget. Seperti di video yang kemarin saya coba agak lama, ternyata panas. Lu lihat kan itu keringet banget ya. Kerjanya juga bakal mau nggak mau akhirnya harus rapi tuh, kalau sedikit agak keringet. Panas banget. Ah itu dia. Itu juga padahal pakai kaos ya, tapi karena lama jadi panas banget. Ini juga sebenarnya agak keringat begitu ya. Tapi lagi kalau pakai baju atau pakai pakaian-pakaian yang rapat ya, mungkin agak supaya kelihatan rapi tapi ya panas. Oke, lanjut saja ya. Kita lihat dulu halaman 5 ya, halaman 5 kemarin itu kan Al-Alim kita sudah baca pengertiannya serta juga sudah kita tahu ayatnya, membahas tentang Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami dan Al-Basir. Itu sebetulnya hampir sama semua ya, secara pengertian mungkin secara bahasa artinya hampir sama begitu. Allah tuh sama-sama mengetahui lah begitu ya, mengetahui, melihat begitu ya, meneliti begitu ya. Tapi di sini makna ya secara istilah, makna secara luas, secara detail, masing-masing itu mempunyai porsinya, masing-masing itu mempunyai perannya dari nama-nama Allah tersebut begitu ya. Contoh misalnya Al-Alim dengan Al-Khabir. Kalau Al-Alim itu mengetahui ya, sedangkan Al-Khabir juga sebetulnya sama, maha mengetahui, tapi bahasa lain waspada ya. Tapi Al-Alim dengan Al-Khabir, Al-Khabir lebih tinggi tingkatannya karena lebih detail. Misalnya Al-Alim itu Allah maha mengetahui segala sesuatu apa yang ada di bumi, di langit. Nah, sedangkan Al-Khabir itu lebih detail, lebih jelas lagi ya, gunung yang ada di dalamnya, lautan yang ada di dalamnya, sampai hewan-hewan yang mungkin kita nggak bisa lihat, mungkin kita nggak bisa tahu, binatang-binatang yang kita nggak bisa lihat secara kasat mata. Nah, Allah sampai segitunya bisa mengetahui apa yang ada di bumi dan di langit. Jadi hampir sama. Nah, dari perilaku Al-Alim, di sini kita baca perilakunya, yaitu dapat diwujudkan dalam meyakini sifat Allah Al-Alim. Adalah kita harus terus-menerus mencari ilmu-ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara belajar dan merenungi ciptaannya. Tetapi ingat, penting juga untuk perhatikan bahwa tidak boleh merasa paling pandai. Orang berilmu itu harus tetap rendah hati. Seperti pohon tadi, semakin berisi semakin merunduk. Sedangkan Al-Khabir dapat diwujudkannya bagi orang yang percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala maha waspada. Hendaklah kita harus waspada dan cermat terhadap apa yang kita lakukan atau yang akan kita lakukan. Kita harus waspada dan cermat dalam melaksanakan kegiatan, baik sekolah, di rumah, maupun di tempat lainnya. Orang yang waspada akan mendapatkan hasil maksimal dan tidak akan menyesal di kemudian hari. Misalnya, ketika kita mau belajar, jangan sampai ada kesalahan. Kita ingin mendapatkan nilai yang bagus, ya bagaimana cara mengamati, memahami ya, sampai meneliti, menganalisis supaya mendapatkan sesuatu yang lebih baik lagi. Itu juga termasuk Al-Khabir, begitu ya. Sedangkan As-Sami, perilaku yang mencerminkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki sifat maha mendengar. Kita harus berupaya agar segala yang kita ucapkan merupakan perkataan yang baik dan berguna, karena kita meyakini bahwa Allah selalu mendengar segala yang kita ucapkan. Bahkan yang masih terbesit di dalam hati pun didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, As-Sami juga bisa diteladani dengan cara menjadi orang yang peka terhadap informasi. Ya, sebagai generasi muslim, kalian tidak boleh ketinggalan informasi. Di samping itu, kalian harus berlatih untuk dapat memilih informasi yang baik dan yang buruk, yang hak dan yang batil. Nah, ini sama halnya seperti kita nih, kadang kalau umumnya kita mendengar sesuatu dari orang gosip gitu ya, ini juga kita pilah. Ini mengenai tentang informasi, ada data sumber yang nggak jelas, ada data yang memang jelas datangnya begitu. Nah, ini bisa kita kaitkan juga dengan Al-Khabir ya, telitinya kita lagi, informasi yang kita misalnya terima itu berupa kebaikan atau tidak. Nah, ini Al-Khabir dengan As-Sami. Selanjutnya Al-Basir. Al-Basir adalah perilaku yang mencerminkan keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala maha melihat. Hendaklah kita berusaha semaksimal mungkin untuk dapat melihat peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam ini sebagai bahan renungan akan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diajarkan untuk pandai dan cermat dalam memandang berbagai persoalan di sekeliling kita. Namun jangan lupa
kita juga harus introspeksi diri untuk melihat kelebihan dan kekurangan diri kita sendiri agar hidup menjadi lebih terarah. Sungguh hal ini sangat indah untuk diamalkan. Nah, melihat ya, sifat daripada Al-Basir ini cerminan diri kita ya. Kadang kita melihat orang lain lebih rendah daripada kita. Kadang kita merasa diri kita lebih baik ketika orang lain yang kita lihat, yang kita pandang itu tidak mempunyai kemampuan apa-apa ya. Padahal di sisi lain setiap orang mempunyai kemampuan yang berbeda ya, yang tentunya ada potensi yang mungkin kita miliki tapi dia tidak miliki, atau sebaliknya dia miliki tapi kita tidak miliki, begitu. Menunjukkan sikap yang lebih bijaksana ya, yang lebih arif ya kepada orang lain, yang sering kita alami ya, di kalangan sekolah ya, di mana aja itu terjadi pembulian karena dilihat dari rasis secara pandangan atau penglihatan kita terhadap orang lain yang itu merasa beda, begitu, itu merasa kayak nih saya ini lebih mampu, saya ini lebih bisa daripada dia, begitu, dia itu tidak bisa apa-apa, begitu. Nah, ini kesalahan, begitu. Nah, kita ambil yang positif, kita ambil yang baik. Nah, memahami tentang kita diajarkan untuk lebih pandai dan mencermati segala sesuatu yang apa kita lihat itu. Ini termasuk juga mencerminkan perilaku Al-Basir. Ya, kadang kalau misalnya kita terlihat sama orang lain itu baik, maka ada tanda kutip ya, orang lain menilainya baik gitu. Tapi kalau misalnya kita menunjukkan sesuatu sifat yang tidak baik, maka orang lain juga memandangnya seperti itu. Nah, makanya kalau misalnya tadi ada contoh tentang As-Sami, kita mendengarkan dengan Al-Khabir, kita meneliti lagi apa yang kita dengar, itu juga berkaitan, begitu. Terus kita melihatnya lagi, dengan itu juga berkaitan Al-Basir. Dicampur dengan berupa pengetahuan, ya itu juga berkaitan ya. Nah, hikmahnya adalah kalau kita ditanyakan apa itu Asmaul Husna, kemarin sudah kita bahas ya, dan pengertiannya. Terus apa itu iman kepada Allah, kemarin juga sudah kita bahas apa itu pengertiannya. Nah, hikmahnya di sini beriman kepada Allah, karena Asmaul Husna ya, percaya kepada sifat-sifat Allah. Hikmah orang yang beriman tentu merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala gitu. Oleh karena itu merasa dekat, dia berusaha taat ya, menjalankan perintah dan menjauhi segala larangannya. Sungguh bahagia dan beruntung manusia yang bisa seperti ini. Jadi orang yang beriman akan mendapatkan berbagai keuntungan ya, antara lain pertama selalu mendapat pertolongan dari Allah. Ya apa? Inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya wa yawma yaqumul ashhad. Artinya sesungguhnya kami menolong rasul-rasul kami dan orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia dan pada hari berdirinya saksi-saksi, yaitu hari kiamat. Quran surat Al-Mu'min surat ke-40 ayat 51. Nah, Allah selalu memberi pertolongannya baik di dunia nanti pun di akhirat, begitu ya. Kepada siapa? Ya tentunya kepada orang yang mengamalkan sifat-sifat Allah itu ya. Bijaksananya kita, arifnya kita, dermawannya kita, tawadunya kita ya, rendah hatinya kita kepada orang lain, lapang dirinya kita kepada orang lain, itu ya sifat yang baik. Kemudian hati menjadi tenang dan tidak gelisah. Hal ini sesuai dengan firman Allah, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Artinya yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingat, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Quran surat Ar-Ra'd surat ke-13 ayat 28. Nah, banyak sesuatu orang yang hatinya merasa gundah ya, merasa gelisah, merasa tidak tenang, was-was ya. Ini disebabkan orang lain karena jauh ya imannya, jauh dari Allah. Nah, sebab itu orang-orang yang tidak tentram hatinya ini harus banyak-banyak mengingat siapa dirinya, siapa yang menciptakan, tujuannya untuk apa dia hidup. Nah, kembali dia mengingat seperti itu, mengingat kepada Allah, maka otomatis dia termasuk orang-orang yang menjalankan atau melakukan hal-hal yang taat kepada Allah. Insya Allah dengan begitu dia menjadi tentram hatinya. Banyak setelah itu nanti, apakah dia mungkin nanti menjalankan perintah Allah seperti ibadah ya, atau menjalankan yang sunnah ya, atau berbuat amal soleh. Kemudian yang ketiga adalah sepanjang masa hidupnya tidak akan pernah merasa rugi. Sebaliknya, tanpa dibekali iman, sepanjang usia diliputi kerugian ya, sebagai firman Allah Subhanahu wa taala ya. Di sini ayatnya adalah wal asr ya, innal insana lafi khusr
illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Demi masa sungguh manusia berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan atau kebaikan serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Nah, di sini ada poinnya antara iman dengan amal soleh. Allah sampai bersumpah demi waktu ya kepada orang-orang yang berbuat rugi ini sebetulnya. Ya, kemudian Allah berikan dua jalan ya berupa amanu dan amilin solihin, yaitu beriman kepada Allah dan beramal soleh ya, artinya hubungan kepada Allah yang disebut hablum minallah dan berhubungan kepada manusia hablum minannas. Ini harus dua-duanya harus dapat. Jadi tidak bisa kalau misalnya seseorang itu hanya beriman kepada Allah saja tapi amal solehnya tidak ada, ataupun sebaliknya dia beramal soleh selalu berbuat baik kepada orang, sedekah dan segala macamnya ya, tetapi tidak menjalankan perintah Allah. Nah, ini adalah salah satu juga kerugian. Nah, ini hikmah yang bisa kita ambil beriman kepada Allah. Nah, ada cerita sebetulnya kisah si pengembala kambing. Saya bacakan kisah si pengembala kambing. Abdullah bin Dinar berjalan bersama Khalifah Umar bin Khattab dari Madinah menuju Mekah. Di tengah perjalanan bertemulah mereka berdua dengan anak gembala. Khalifah hendak mencoba menguji si gembala itu. Wahai anak gembala, jualah kepadaku seekor kambing dari ternakmu itu. Ya, ini ujarnya Khalifah Umar bin Khattab atau Amirul Mukminin. Aku hanya seorang budak, jawab si gembala. Khalifah pun membujuk. Kambing itu amat banyak, apakah majikanmu tahu? Tidak, kata pengembala. Majikanku tidak tahu berapa ekor jumlah kambingnya. Dia tidak tahu berapa kambing yang mati dan berapa yang lahir, dan tidak pernah memeriksa dan menghitungnya. Ini kata pengembala. Khalifah terus mencoba membujuk. Kalau begitu, hilang satu ekor kambing, majikanmu tidak akan tahu. Atau katakan saja nanti kepada tuanmu, anak kambing itu dimakan serigala. Ini uangnya, terimalah. Ambil saja buat kamu untuk membeli baju dan roti. Ini kata Khalifah Umar bin Khattab. Anak gembala tetap tidak terbujuk dan mengembalikan uang yang disodorkan oleh Umar bin Khattab atau Amirul Mukminin. Si pengembala diam sejenak. Ditatapnya wajahnya Amirul Mukminin. Dari bibirnya terucaplah kata-kata yang menggetarkan hati Khalifah Umar. Jika Tuhan menyuruh saya berbohong, lalu di mana Allah? Bukankah Allah Maha melihat? Apakah Tuhan tidak yakin bahwa Allah pasti mengetahui siapa yang berdusta? Umar bin Khattab gemetar mendengar ucapan si gembala itu. Rasa takut menjalari seluruh tubuhnya. Persendian tulangnya terasa lemah. Dia menangis mendengar kalimat tauhid itu yang mengingatkannya kepada keagungan Allah dan tanggung jawabnya di hadapannya kelak. Lalu dibawanya anak gembala yang berstatus budak itu kepada tuannya. Khalifah menegusnya dan telah berkata kepadanya, telah kumerdekakan kamu nak. Ini kisah dari salah satu seorang pengembala kambing dan bertemu dengan Amirul Mukminin yaitu Umar bin Khattab. Dengan perilaku yang ditunjukkan kepada Umar bin Khattab, betapa Allah selalu memantau, Allah selalu melihat apa yang dilakukannya ketika dia berbuat tipu daya atau dia berbuat bohong gitu. Nah, ini juga kita terapkan. Ini termasuk sifat daripada Allah Maha melihat, yaitu Al-Basir. Nah, jadi apa yang kita rasakan, apa yang kita dapatkan berupa kebaikan ya, berupa keburukan, atau misalnya yang hak atau yang batil, ini kembalikan sama diri kita. Ya, apakah itu benar-benar jalan yang diridai Allah atau tidak? Kita melihat dengan jelas ya. Makanya kalau misalnya kita mengetahui barang tersebut haram atau tidak, itu kita lihat dulu. Ya, oh ternyata barang ini adalah barang yang haram, barang yang tidak baik. Maka pantasnya kita adalah kita tidak melakukan perbuatan tersebut. Nah, begitu juga misalnya sebaliknya. Ya. Oh, ini ternyata barang yang baik, ini ternyata barang yang berkah, barang yang halal, maka kita ambil. Di situ ada ridha Allah dan keberkahan Allah. Nanti kalian akan meringkas tentang perilaku, terus hikmah, serta nanti kisah daripada si pengembala. Oke, itu saja. Terima kasih. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.